tadi baru bikin video, mau direkam lagi, mau diupload lagi. Inisiatif aja, inisiatif lah. Acaranya udah habis, acara apa lagi? Acara apa lagi? Cari pacar baru, diperjuangin, ditinggalin. Kristen itu tidak ada Tuhannya. Kenapa di sini ditulis Kristen itu tidak ada Tuhannya? Karena Tuhan nggak ada yang mau disalib, benar. Tapi harus ada yang disalib. Siapakah yang disalibnya? A. Orang Kristennya sendiri. B. Orang Kristennya sendiri. C. Orang Kristennya sendiri. Benar semua. Ternyata yang disalib orang Kristennya sendiri. Selamat, kalian disalib. Kalau nggak mau disalib, masuk Islam. Trauma psikis dan di saat kecil atau di saat anak-anak akan membuat anak menjadi durhaka. Ngeri tuh. Trauma psikis dan luka di saat kecil atau di saat anak-anak akan membuat anak menjadi durhaka. Kenapa tidak boleh memukul anak menggunakan tangan? Hukumnya nggak boleh pakai tangan, karena akan menggunakan trauma psikis. Tentunya pakai sapu lidi. Sapu lidi gitu kan. Kenapa anaknya dipukul? Karena anaknya nakal. Nggak apa-apa, rasa takut itu diajarin sama anak itu di usia 2 sampai 6 tahun udah bisa dipukul pakai sapu lidi. Jangan pakai tangan, karena nanti anaknya bisa trauma psikis, terus ngebenci dunia. Nggak berani sama bapaknya ya, marah-marahin anaknya. Nggak boleh gitu. Nggak berani sama mamanya juga kan, mukulin anaknya.
Sakit lah coy. Kalau nggak mau dipukul jangan nangis. Masih mending ada yang sayang. Ada. Ada aja itu mas kandung doang, nggak ada isi, nggak ada itunya, nggak ada apa namanya, nggak ada itu, nggak ada sebabnya baru dosa. Kalau ada sebabnya memukul anak nggak apa-apa, yang penting jangan menggunakan tangan, karena nanti anaknya bisa mempunyai luka terus membenci dunia. Makanya kalau apa namanya disuruh jangan pacaran malah pacaran, udah di penjara jadinya terus apalagi namanya. Ya makanya udah daripada gue masuk ke neraka jahanam. Makanya lu kan mau mantan nikahan, itu udah dinikahin, jangan bisa enak aja lu nggak bisa lu. Karena itu tadi menikah itu kan udah ada perjanjian tertulisnya, kalau sampai cerai tembak mati. Pernikahan gak suka sama suka mas coy. Itu diambil pelajarannya, menikah itu harus menemukan jati diri. Kalau belum menemukan jati diri, kayaknya kayak begitu. Apa namanya, anaknya melulu jadi sasaran aja. Anaknya dimarah-marahin melulu. Mamanya yang mana sih mamanya? Nyari mama baru. Mamanya kan begini bodo amat. Nyari mama baru ya. Alah gak boleh lah coy. Satu aja belum. Maelin. Kenapa tidak boleh memukul anak menggunakan tangan? Karena menyebabkan trauma psikis kepada anak, terus membuat sang anak membenci dunia. Waktu kecil didiknya kayak begitu. Nyokap sama bokap gue berantem, gue yang dipukulin. Itu makanya ya lu makanya ya udah lu kalau lu sekolah dulu lah kalau pengen nikah mah, dapatnya anaknya jadi korban agar anaknya tidak mempunyai trauma psikis dan menyimpan rasa benci. Trauma psikis itu bisa membuat anak menyimpan rasa benci kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya Allah, kenapa saya dilahirin? Ternyata ngeselin. Karena mama lu sama bokap lu WKWK bego. Dan rasa benci kepadamu, dan rasa benci kepada dunia. Trauma psikis di waktu kecil itu bisa membuat anak membenci dunia. Gue ngeliat ini apa namanya kayak gimana gitu kayaknya. Ya lu mah kayak begitu enak, lu mah dididiknya kayak begitu. Gua no salah sedikit. Nempel sama batu. Gue ngeles sama. Gue masih mending gue pakai sepeda lu. Gak ada lebih ke apa namanya pendidikan agar anak tidak mempunyai trauma psikis dan menyimpan rasa benci kepada Tuhan alam, kepada bapa mama dan rasa benci kepadamu dan rasa benci kepada
pendidikan di agama, dulu itu pendidikannya belum merata. Kalau sekarang mah pendidikannya udah merata ya udah. Makanya tuh pernah dengar kan orang berdakwah, di saat orang tua jahat itu harus berbakti kepada siapa Ustaz? Berbakti kepada saudara-saudaranya. Kalau saudaranya baik, kalau saudara-saudaranya jahat, berbakti kepada siapa Ustaz? Berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berbakti kepada Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Nah, kemarin udah ngajarin dah. Semua kitab itu menunggu Al-Quran. Emangnya nggak pernah datang nih seorang pembawa peringatan yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Semua kitab itu menunggu Al-Quran. Ini gua kasih sama lu si Subasi. Mau lu minum nggak? Subasi mau minum nggak? Kagak mau kan? Ya udah. Ya, Bung. Emangnya itu yang di sana nggak pernah diajarin agama Islam? Gua yang diomelin. Kagak ada. Kalian kan punya akal sama pikiran. Udah tahu salah kok masih dilakuin. Yang paling pentingnya mah agama itu dipelajarin, Mang. Agama itu dipelajarin, bukan diajarin. Yang paling pentingnya mah di situ bikin guling aja gitu. Mama nggak mau bergerak aja. Itu mama kan, biasanya mama kan. Itu intinya. Jadi masuk Islam karena semua kitab itu menunggu Al-Quran. Islam yang lurus, Islam aliran Al-Quran. Dan nggak apa-apa, gue cuma ngejalin tugas gue doang. Karena setiap penghuni neraka jahanam dimasukin ke dalam neraka jahanam itu akan saling laknat satu sama lain karena ngebiarin orang lain ngelakuin kesalahan. Tempat iblis, tempat setan di neraka jahanam mah. Tempat iblis, tempat setan di neraka jahanam. Mama mau masuk ke neraka jahanam sendiri apa mau dimasukin nih? Sendiri mamangnya jadi diangkat aja kalau bisa kalau diangkat. Itu intinya. Jangan sampai yang ini yang pasukannya yang turun tangan, pasukannya yang turun tangan mah. Kalau nggak tega jangan ngeliat. Itu peluru cek. Masa pakai begitu? Jangan. Agama itu rasa takut. Lu kalau mau ditembak duluan, agama gua. Mang, kebebasan. Bangsa Indonesia itu ketuhanan, Mang. Kebebasan, Mang. Kebebasan. Mau apaan sih ini orang? Kebebasan. Karena agama itu bisa bikin perang saudara. Karena agama itu tujuan hidup. Makanya harus rasa takut dulu. Nah, lu tau gak nih, Mang?
ketuhanan yang Maha Esa. Lu tahu nggak hukuman ketuhanan, Mang? Di hukum ketuhanan itu ada orang yang dicongkel matanya hidup-hidup, Mang. Ada yang dijahit mulutnya hidup-hidup. Kalau hukuman kematian, Mamang, sangat memanusiakan manusia, Mang. Biar Mamang tahu. Karena adanya rasa takut tadi itu, Mang, makanya ada ketika kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan takut-takut melakukan pembunuhan, karena nanti ketika lu meninggal diminta pertanggungjawaban, lu masuk neraka jahanam. Perasaan gua kerja mati-matian, lu lari dari kewajiban lu, makanya masuk neraka jahanam. Kecuali lu ngebunuh orang yang kagak bersalah, baru dosa. Gua mah kagak ngajarin lu, ngajarin emang pendidikan umum deh kok. Dan sebagai bawahan harus meminta pendapat dari atasannya agar bisa saling menjaga perasaan dan tahu porsinya masing-masing. Jangan asal jeder-jeder aja nih, dengerin nih. Dan pentingnya harus bisa menjaga perasaan orang lain dan membaca perasaan orang lain, seperti rasa sakit. Contohnya, ini siapa gue yang lagi lihat sama orang ini. Asal gua, ada kewajiban gua di situ. Please dong, please. Mau pergi apa mau dibunuh? Mau pergi apa mau dibunuh? Ya udah, kalau nggak mau disuruh pergi, nggak mau dibunuh, jangan ngelakuin kejahatan. Contohnya kayak mabuk-mabukan. Memang kebebasan Mamang, kebebasan, Mang, kebebasan. Dar. Tangan kalau sampai mabuk-mabukan lagi ditembak mati, minumannya diganti sama teh. Teh juga sama bisa bikin perut kembung, bisa bikin perut kembung juga. Mabuk-mabukan itu mampu menghilangkan rasa kemanusiaan. Segala sesuatu yang menghilangkan rasa kemanusiaan itu mampu menghilangkan kesadaran. Makanya dilarang. Itu intinya. Mang, disumpah Mang sama Al-Quran, Mang. Lari dari sumpahnya masuk neraka jahanam. Biar Mamang tahu, masyarakat juga sama, Mang, punya kewajiban untuk menjaga agama sama menjaga negara. Emangnya Mamang doang. Itu intinya. Melakukan kesalahan itu 1 kali atau 2 kali. Kalau berulang itu sengaja namanya, berarti ganti rugi, benar. Ganti rugi lah coy. Ya dengan nama kurungan neraka jahanam lah, ganti rugi. Ya kan kalian nggak sanggup bayarnya kan, tapi kalian sanggup membayarnya dengan nama kurungan neraka jahanam. Baru neraka jahanam ngeluarin duit, mas. Jadi intinya, kalau hukuman kematian itu sangat memanusiakan
sensornya. Nggak tahu. Nggak tahu katanya emang. Masa katanya nggak tahu. Dar, itu sensornya meledak sendiri, bego, bukan gua yang meledakin. Ya kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan. Itu intinya. Itu jangan berbohong kalau diinterogasi, karena ada kewajiban pemerintahan menjaga masyarakatnya, ada kewajibannya. Itu intinya. Minimalnya menjujur aja, disuruh jujur aja nggak bisa, maunya disuruh kayak gimana? Cuma disuruh jujur doang nggak bisa. Ya kalau disuruh pergi pada pergi aja lah, pada sekolah juga di sananya. Satu nih, ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan. Pancasila nih, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Makanya, Mamang tahu nggak? Dasar atau landasan atau dasar itu seperti tiang, itu nggak bisa diganggu gugat. Mamang ganggu gugat sedikit ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya ketuhanan yang Maha Esa itu artinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya adanya ketuhanan itu untuk adanya Tuhan itu untuk ditakutin. Artinya orang itu harus punya rasa takut, karena adanya rasa takut. Makanya bentuknya kemanusiaan yang adil dan beradab. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab itu terciptanya karena rasa takut. Jadi jangan takut, enak aja. Semuanya dipertanggungjawabin. Terus sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Karena udah punya rasa takut nih, ngomong panjang lebar nih dari satu agama nih. Apa kabar? Tahu kan kemarin kenapa dilarang? Tahu kan kenapa? Karena mampu menghilangkan rasa kemanusiaan. Coba kalau nggak kayak begitu. Anehnya. Hidup gua suka-suka gua sambil nangis. Gua cinta mati. Padahal dimanfaatin rasa cintanya sama orang-orang yang ingin ngebuat masyarakat ngebenci pemerintahan, pemerintahan ngebenci masyarakat. Terus sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tujuannya bermusyawarah itu untuk ngedapetin keputusan yang bijaksana. Jangan bermusyawarah kalau mau ngedapetin keputusan yang bijaksana. Makanya mana minumannya? Minumannya ya jangan yang memabukkan lah, coy. Minumannya susu ke, kopi ke, sama buah-buahan, roti. Katanya kan mau bermusyawarah, mau mendapatkan keputusan yang bijaksana. Ini bagaimana mau mendapatkan keputusan yang bijaksana? Nggak ada makanannya, harus ada makanannya baru bermusyawarah. Ya mau ngebahas apaan? Tahu kan? Ketuhanan itu rasa takut. Kalau nggak punya rasa takut, pergi dari Indonesia. Mau pergi apa mau dibunuh? Pergi apa mau dibunuh? Ya kalau nggak mau disuruh pergi, nggak mau dibunuh, jangan ngelakuin kejahatan. Terus sila kelima Pancasila nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia terwujud dengan hak dengan pendidikan. Kamu sekolah ditembak mati ya. Itu intinya. Makanya metode pendidikannya dikasih pertanyaan sama jawabannya langsung. Praktek dulu, kalau udah praktek baru nulis, belajar nulis baru pintar. Anak-anak panggang
Di saat orang sakit itu kalau nggak mau makan, itu harapan hidupnya udah nggak ada. Udah nggak ada harapan hidupnya. Daripada nyusahin orang, suruh beneran makan sendiri coy. Makan sendiri, kalau nggak mau makan ya gimana gue? Jadi bunuh aja lah, nggak apa-apa daripada nyusahin lo. Orang yang tadinya sakitnya 1 minggu, 1 minggu sakit cuma 3 hari, 2 hari sakitnya coy, kagak lama-lama. Udah makan keringat, usahakan untuk berkeringat. Jalan-jalan nggak? Jalan-jalan. Benar cuma 2 hari, 3 hari sembuh. Kenapa? Karena penyakit itu bisa timbulnya karena rasa males. Kalau emang bener sakit mah emang mau digituin, itu baru namanya orang sakit. Coba aja lu kayak gitu, kakinya bisa jalan nggak? Nggak bisa. Udah dorong-dorong aja. Pikiran juga sangat berpengaruh untuk cepat sembuh dari suatu penyakit atau dari sakit. Ini masih jomblo sakit lagi. Masih jomblo sakit. Jomblo sakit ya gimana jadinya? Kayaknya bingung juga. Kenapa dibilang bingung ya? Karena gak ada yang ngasih pikiran, gak ada yang mikirin, makanya sakit. Makanya nikah. Jangan nikah, nanti masa tuanya kesepian. Masih kecil coy, masih kecil berarti sayang sama dokternya lah. Jangan dimarah-marahin melulu, kadang-kadang dokternya stres. Kadang-kadang orang sakit dimarah-marahin karena gak mau makan, nanti sakitnya makin parah. Kan dikasih sayang juga dulu. Kalau nggak mau makan, udah lihat kasus orang meninggal gara-gara kenapa? Kehabisan makanan, sumber tenaga adanya karena makanan. Itu intinya. Kalau orang sakit masih mau makan, berarti masih ada harapan hidupnya. Masih ada harapan hidupnya, masih ada. Agak terlalu parah lah. Nyusahin, karena nyusahin orang. Udah sakit kagak mau makan, lebih kerasa males lah. Ya kagak apa-apa, kagak dosa. Pikiran juga sangat berpengaruh untuk cepat sembuh dari suatu penyakit atau dari sakit. Jadi kalau orang masih jomblo jangan banyak pikiran, karena nggak ada yang mikirin. Ye benar, di penjara dididiknya. Ya minimalnya memelihara kucing melihara kucing. Kalau mikirin sama kucing. Kasih sayang sebagai makhluk yang mempunyai hati atau sebagai manusia yang membutuhkan perhatian dokter-dokter. Ingat, kalau orang lagi sakit harus diperhatiin, terus harus dikasih kasih sayang. Jangan dimarah-marahin melulu, ntar sakitnya malah makin parah. Jadi orang sakit ini kadang-kadang capek, nggak ada yang merhatiin, pengen sayang. Ya makanya nikah, jangan nikah. Jadi kalau orang sakit itu harus dikasih kasih sayang juga. Karena kadang-kadang kalau sakit itu kayak butuh penyemangat hidup. Ini nggak ada penyemangatnya. Semangat, gimana? Semangat.
Jadi lu selama ini sakit cuma pengen diperhatiin doang. Ada kayak gitu Mbak. Jangan kayak gitu lah, Ceng, ngeganggu kepentingan umum. Itu intinya. Lu pacarannya sama dokter aja lah. Lu mau apa namanya? Mau diperhatiin terus kan? Mau diperhatiin terus kan? Orang yang pekerjaannya selalu merhatiin orang. Selalu merhatiin orang yang pekerjaannya selalu merhatiin orang. Ada banyak lah pokoknya mah. Kerjaan mah apa aja sama aja. Kerjaan mah gaji tetap pendidikan. Ya pastinya ya itu intinya yang merhatiin orang apa aja. Security merhatiin orang. Pendidikan, kerja-kerja kayak gitu kan buat sampingan doang. Lalu sampingan lah Ceng. Itu intinya. Jadi kalau orang yang pengen selalu diperhatiin, dicari jodoh, suka merhatiin orang, ya bener. Menunjukkan perhatian. Jadi intinya jangan pura-pura sakit demi ngedapetin perhatian. Nanti sakit beneran lu. Mau nanya apa lagi, udah itu aja dulu. Mana ya? Kalau gue jelasin lebih ke rasa syukur. Lebih ke rasa syukur sama cara berpikir. Syukurnya kayak gimana? Ada orang yang dapat duit. Lu milih berapa? 10.000. Gue mau milih 2.000 aja udah alhamdulillah bang. Kata kasarnya kayak begitu, lebih ke rasa syukur. Hidup itu harus disyukurin. Lu mau ngomong kayak begitu dimanfaatin sama gaya hidup lu. Kata kasarnya kayak begitu. Itu intinya. Tergantung nggak ada pekerjaan harus dimintain. Ya pendidikan, tetap pendidikan. Ya sistem kerjanya 4 jam aja. Ya PKL gitu, kagak PKL kalau lah Ceng, nyawa orang PKL pakai. Datanya kan ada datanya di sensor lah. Ini mah namanya gue liatin lagi anjir. Apa namanya? Masih jomblo ya? Ya masih jomblo anjir. Ada spesialis untuk apa namanya? Penjara, ngebawa orang penjara ya. Matahari panas banget, nanti sambung lagi. Lebih namanya. Gue masih belum megang duit gua, bergerak langsung, masih nunggu. Pelaku indoktrinisasi itu jaringan internasional. Mereka itu menyadap telekomunikasi, ngerubah pesan, ngerubah suara. Biasa tadi kan udah jelasin. Sambil ngedidik, sambil ngehukum. Ada yang dididik, ada yang dihukum. Itu intinya. Ya jangan diem-diem aja, nggak apa-apa. Anak-anak tahu juga nggak apa-apa. Karena malah anak-anaknya lagi jadi korban kalau dikasih tahu. Itu intinya. Kalau mau cepat tahunan itu di sekolah dasar. Di sekolah dasar diajarin. Karena nabi itu seperti makan sama minum. Kalau nggak makan nggak minum, mati nggak lu? Mati sama, nabi juga sama. Kalau gagal dikeluarin malah semakin ngebahayain.
belajar agama, kalau apa namanya, kalau gua ngelakuin sesuatu yang dilarang sama agama, gua mah masuk neraka jahanam. Tinggal lu nih, Mang nih. Di dalam Al-Quran Mang di surat Al-Baqarah ayat 217 yang dimaksud berperang melawan bulan yang haram itu artinya berperang melawan nafsu. Mau coba atau nanya mah nggak apa-apa. Sekarang gua mau nanya sama lu, ngelawan nafsu sendiri apa enggak, Mang? Namanya diem aja, namanya mah jadi guling. Guling, bantal. Intinya itu intinya mah. Jadi intinya lu mau belajar agama berarti lu kalau pacaran di penjara di Indonesia. Kalau gitu aja. Itu intinya. Udah megang belum? Gerak langsung lah bobotnya. Jangan nunggu. Lu ngomong apa gitu, ngomong itu mas banyak gerangan. Sekarang mah kelakuan aja lah dulu cuy. Kelakuan. Kayak gimana mah kalau Al-Quran mah kayak gitu. Kayak gimana aja bodo amat mah nggak peduli, yang penting Al-Quran kelakuan. Nah, apa yang namanya, kadang-kadang dimanfaatin rasa cintanya pada agama, kepada budaya sampai tersakiti ya. Terus apa namanya, nggak tahu gara-gara kebiasaan yang salah. Itu intinya. Lu pernah nonton film Basiolong nggak? Apa namanya, ada anak muda yang main dinikahin sama dewa muda. Pernah nggak? Nonton kan? Malaikat mah beda sama manusia, makanya nggak boleh ada yang masuk. Itu intinya. Ya nggak tahu, dekat-dekat mulu urusannya apa nih? Dari sekolah dasar diajarinnya, kasih pemahaman aja. Tanda tangan kalau sampai pacaran ditembak mati. Mau main-main mah nggak apa-apa, berteman-teman nggak apa-apa, cuma jangan sampai pacaran. Karena pacaran itu mampu menghilangkan rasa kemanusiaan. Itu intinya. Inisiatif aja. Masyarakatnya daya tangkapnya begini. Kurang. Konsepnya memang mau udah gede banget, pengen jalan-jalan aja. Malas sebenarnya konsepnya. Sama lagi. Lebih semuanya. Karena kenapa kayak begitu? Karena kalian semua ngebayar dengan lama kurungan neraka jahanam membayar 2. Karena itu masih pada bersandiwara melulu. Nanti sambung lagi. Videonya tadi barusan. Cuma 1 orang doang, cuma 2 doang. Pelaku indoktrinasi itu orang yang berbeda-beda. Waktu tahun 2018 pemerintahan bangsa Indonesia sama pemerintahan yang ada di seluruh dunia itu mencatat setiap warga negaranya, ada catatannya. Keluarganya dulu benar.